Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kita akan mempresentasikan analisis viralitas tren AI foto yang dari Ghibli itu. Jadi untuk slide selanjutnya, sebentar. Nah, untuk latar belakangnya itu, tren AI foto ini adalah fenomena di mana pengguna mengubah foto pribadi menjadi versi animasi atau stylist menggunakan AI kayak anime Ghibli yang seperti ada di foto ini. Jadi fenomena ini viral di platform seperti TikTok sama Instagram itu karena visualnya menarik dan estetik, terus bersifat personal karena pakai wajah sendiri, sama mudah dibuat dan dibagikan ke Instagram ataupun TikTok lah ya. Untuk slide selanjutnya, objek analisisnya ini jenisnya itu eh, video transformasi, terus foto AI, platformnya itu Instagram, TikTok, atau X. Nah, untuk pembuatnya itu konten kreator umum atau pengguna biasa. Waktu viralnya itu tahun 2025. Jadi, ini videonya. Aduh, bentar, ini ada yang lupa ini. Sebentar. Suaranya. Sebentar. Share sound. Chat. AI Ghibli dijualin sama orang Indo. Jadi kemarin tuh viral banget tentang AI yang bisa membuat foto kita jadi karakter anime dengan style Ghibli. Bahkan Hayao Miyazaki, animator sekaligus yang punya studio Ghibli, sampai menganggap AI ini sebagai penghinaan terhadap dunia animasi, bahkan animator itu sendiri. Animasi Ghibli itu kan masih dibikin dengan ciri khas gambaran tangan sendiri. Itulah yang membuat animasi Ghibli itu spesial. AI Ghibli dijualin sama orang Indo. Jadi kemarin tuh Suaranya ada viral nggak, banget Pak? tentang AI yang bisa membuat foto kita jadi karakter anime dengan style Ghibli. Bahkan Hayao Miyazaki, animator sekaligus yang punya studio Ghibli, sampai menganggap AI ini sebagai penghinaan terhadap dunia animasi, bahkan animator itu sendiri. Animasi Ghibli itu kan masih dibikin dengan ciri khas gambaran tangan sendiri. Itulah yang membuat animasi Ghibli itu spesial dari anime-anime pada umumnya. Tiba-tiba ada AI yang bisa membuat foto kita menjadi Ghibli style dalam waktu 3-5 menit. Jadi nggak usah heran ya, sekarang ini ada orang kuliah animasi ujung-ujungnya cuma bikin meme gitu. Nah, di sisi lain, ternyata karena viralnya orang-orang mengubah foto mereka menjadi gambar Ghibli, beberapa orang sampai berbondong-bondong jualan jasa membuat foto kalian jadi ilustrasi AI dengan Ghibli style. Bahkan di Shopee banyak banget yang jualan jasa ini, dan ada yang sampai 100 lebih terjual. Tentu orang-orang yang pakai jasa edit foto gini ya pasti orang-orang FOMO yang ngikutin tren aja gitu. Padahal ya tinggal lihat tutorial bentar bisa gitu, dan itu gratis boy. Nah, saking banyaknya orang-orang FOMO, ada satu entitas yang bilang ini pakai AI Ghibli. Padahal ya bukan, jelas-jelas ini adalah Pixar gitu. Jadi gua bingung, dia ngasih prompt itu kayak gimana coba? Gak mungkin kan kalau dia ini nulis promptnya itu Ghibli kok keluarnya jadi Pixar. Ya, videonya sudah. Nah, untuk kronologinya ini silakan Mas Alan tolong dibacakan. Baik, untuk lebih singkatnya, awal April 2025 munculnya filter atau aplikasi AI foto di ChatGPT. Penyebaran digunakan oleh influencer dan pengguna umum. Viral, banyak orang ikut tren FYP TikTok atau Instagram. Dampak positifnya yaitu bagi khalayak umum digunakan untuk hiburan, branding diri, hingga konten kreatif. Sedangkan dampak positifnya, AI meniru tanpa izin dan Itu nggak melanggar ada etika sih. kreatif yang mengurangi aspirasi terhadap karya seniman asli dan merugikan industri Lah, kreatif. nggak bukan pakai ini. Ibu, bukan pakai ini, Bu. Sebentar. Selanjutnya, selanjutnya objek analisis. Eh, Eh, Selanjutnya identifikasi fenomena.
identifikasi fenomena yaitu tren partisipasi massal berbasis AI. Masalah atau isu sosial media sebagai identifikasi diri dijadikan konten digital berbasis AI dan tekanan sosial digital. Selanjutnya, teori yang digunakan satu, usage and gratification theory, tokoh Elinukat, penjelasan audiens aktif menggunakan media untuk mempengaruhi kebutuhan seperti hiburan, ekspresi diri, ekstensi. Dua, division of innovations, tokoh Evert Rogers, penjelasan inovasi menyebar melalui masyarakat dari adopter ke mayoritas. Oke, terima kasih untuk Mas Alan baca presentasinya. Selanjutnya, bentar. Analisis teori, Mas Suprayogi silakan. Analisis teori bagian satu. Use and gratification. User ikut tren untuk hiburan mengekspresikan identitas diri, foto pribadi, AI. Mendapat validasi sosial, likes, komentar. Kesimpulan sementara, konten viral karena memenuhi kebutuhan psikologis audiens. Lanjut, Mas. Analisis teori bagian 2, diffusion of innovation, influencer, early adopters, followers, majority adopters, platform mempercepat penyebaran algoritma kesimpulan, semakin mudah ditiru, semakin cepat viral. Oke, makasih untuk Mas Suprayogi. Selanjutnya dampak dan insight ini, Mas Jody ada, Mas Jody? Jody? Oke, kalau nggak ada respon berarti saya aja, Pak. Jadi untuk dampak dan insight ini, dampak positifnya itu kreativitas digital meningkat, teknologi AI makin dikenal luas, dan untuk dampak negatifnya itu resiko penyalahgunaan data wajah, standar kecantikan tidak realistis, dan untuk insight kelompoknya itu konten yang viral biasanya personal, mudah ditiru, dan visualnya menarik. Untuk kesimpulannya itu tren AI foto ini viral karena memenuhi kebutuhan ekspresi diri atau yang disebutnya uses and gratifications. Terus, maaf, mudah menyebar melalui jaringan sosial, diffusion of innovations, viralitas terjadi dari kombinasi teknologi, psikologi, dan algoritma. Nah, untuk referensinya yang kami temukan seperti ini. Dan sekian dari saya dan kelompok kami. Thank you so much. Oke, baik. Terima kasih. Boleh di stop share screen. Bapak lanjutkan dulu ya ke kelompok 4. Baru setelah beres kelompok 4, kita ada sesi tanya jawab untuk anggota kelompok 3 dan juga kelompok 4. Silakan kelompok 4. Baik, Bapak, saya izin untuk share screen. Boleh, silakan. Kelompok 3 masih tetap join ya. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah tinggal di full screen saja. Oke. Sorry, sambil menunggu Bapak konfirmasi dulu ya. Untuk kelompok 4 ada Anissa Maulidah, Anissa Nurul,
Berliana, Dita, dan juga Sangkan, betul? Betul, Pak. Oke, Bapak konfirmasi dari 1, 2, 3, 4, 5 orang ini, adakah yang tidak ada kontribusi dalam pengerjaan tugas? Semuanya berkontribusi, Bapak. Semuanya ada kontribusi. Oke, Bapak lanjutkan. Semuanya hadir di Zoom ini atau ada yang berhalangan? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Hadir semua ya, berarti aman ya, hadir semua dan Ya. semuanya berkontribusi. Oke, baik, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Adi dan teman-teman yang ada di Zoom ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait mata kuliah ini dengan tema analisis tren hashtag kabur aja dulu yang beranggotakan Anissa Maulida, Anissa Nurul Ilmi, Dita Dwi Setiani, Berliana Rahmadani, dan Sangkan Azad Satria. Selanjutnya, di sini kami akan mempresentasikan yang pertama untuk Kak Dita dipersilakan. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Dita Dwistiani. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu fenomena hashtag kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu adalah sebuah gerakan naratif di media sosial, khususnya pada platform TikTok pada tahun 2025. Ekspresi kolektif generasi Z dan milenial mengenai keinginan bermigrasi ke luar negeri sebagai bentuk pelarian. Tren kabur aja dulu menarik untuk dikaji karena bukan sekedar tren viral, tetapi berkaitan dengan kesehatan mental, perubahan pola pikir, dan mencerminkan kondisi sosial saat itu. Slide selanjutnya. Tren kabur aja dulu tidak memiliki suatu pencipta pasti. Istilah ini muncul secara organik dari pengguna media sosial, terutama di platform TikTok, lalu menyebar luas karena banyak orang yang merasa relate dengan maknanya dan keadaan. Tren ini mulai viral sekitar tahun 2023 hingga 2025 ketika banyak konten yang membahas kelelahan mental, tekanan hidup, dan keinginan untuk lari sejenak dari masalah. Selanjutnya, izin memperkenalkan saya Anissa Nurul Ilmi akan membacakan pada slide ketiga, yaitu timeline untuk tren kabur aja dulu. Untuk timelinenya, awal viral ini penyebab utamanya dipicu oleh kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Untuk faktor utama orang ingin kabur yaitu ekonomi, gaji lebih tinggi di luar negeri, stabilitas politik maupun fasilitas dan kesejahteraan lebih baik. Contohnya yaitu kerja lebih sedikit tapi gaji lebih tinggi di luar negeri dan pendidikan dan fasilitas lebih terjamin. Untuk awal munculnya yaitu pada bulan September sosial, terutama di kalangan pekerja, teknologi atau tech bros. Tren ini dipicu oleh krisis startup atau tech winter yang menyebabkan banyak orang mengalami tekanan kerja dan ketidakpastian karir. Lalu pada bulan Januari 2025 muncul kembali tren ini di media sosial setelah dipopulerkan oleh akun @HRD_BCT. Lalu, tren ini diikuti oleh influencer lain seperti Gerald Vincent,
dan mulai menarik perhatian publik luas. Lalu untuk puncak viralnya ini pada bulan Februari 2025, ketika tren ini menjadi trending topik di berbagai platform media sosial, isi kontennya tidak hanya berupa curhatan pribadi, tetapi juga kritik terhadap kondisi negara dan ajakan mencari peluang hidup yang baik di luar negeri. Nah, untuk fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor seperti ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, keinginan mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dan kesejahteraan yang lebih baik, serta stabilitas dan fasilitas yang dianggap lebih terjamin di luar negeri. Untuk dampaknya ini, adalah muncul kesadaran kolektif untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi juga memunculkan risiko atau keluarnya tenaga kerja profesional dari Indonesia. Selanjutnya oleh Kak Nisa. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Maulidah. Di sini saya akan menjelaskan slide 5 yaitu identifikasi fenomena. Pada bagian ini kita akan membedah lebih dalam bagaimana fenomena ini dapat bertransformasi di masyarakat serta apa saja yang menjadi akar permasalahan yang ada di dalamnya. Langsung saja, yang pertama, apa yang terjadi atau proses terjadinya fenomena. Poin pertama, tren viral berkembang menjadi narasi bersama. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu individu, melainkan berkembang menjadi suatu pemikiran kolektif yang disetujui oleh banyak orang di media sosial. Lalu poin yang kedua, dari curhatan pribadi menjadi keinginan migrasi. Yang awalnya hanya sekedar curhat, kini dampaknya eskalatif, munculkan keinginan untuk melakukan migrasi atau berpindah ke luar negeri. Lalu poin yang ketiga, berubah menjadi isu yang dibahas secara luas. Isu ini akhirnya meluas dan menjadi ruang diskusi publik yang ramai di berbagai platform. Lalu yang selanjutnya, masalah utama atau akar permasalahan. Dari fenomena ini, kita mengidentifikasi 5 masalah utama yang menjadi pemicu, yaitu yang pertama, burnout dan tekanan mental. Adanya faktor kelelahan psikologis yang dialami oleh individu terhadap tekanan di ketidakpuasan ekonomi, finansial, atau pendapatan di dalam negeri dirasa kurang sebanding dengan beban kerja. Lalu yang ketiga, kecenderungan escapism, yaitu munculnya keinginan untuk melarikan diri. Yang keempat, risiko brain drain, yaitu dampak yang sangat krusial karena negara akan kehilangan sumber daya manusia yang ahli, pintar, dan profesional karena mereka akan lebih memilih untuk berkarir di luar negeri. Lalu yang kelima, penguatan oleh media sosial. Seluruh dinamika ini diperkuat oleh algoritma media sosial yang akan terus mengamplifikasi konten-konten yang serupa, sehingga keresahan ini semakin dirasa nyata dan masif. Selanjutnya, Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sangkan Azad Satria. Selanjutnya, presentasikan tentang teori tradisi sosiopsikologi. Tradisi sosiopsikologi memandang komunikasi sebagai proses pengaruh antar pribadi. Fokus utamanya adalah bagaimana pesan dapat mengubah perilaku, sikap, dan cara berpikir individu secara ilmiah. Tradisi ini menekankan pada keberhasilan dan kegagalan komunikasi terletak pada ada tidaknya perubahan yang terjadi pada perilaku komunikasi. Karl Hofland merupakan tokoh yang penting dalam studi komunikasi persuasif. Bagian dari tradisi sosiopsikologi yaitu fokus pada efek pesan, inti pemikiran Hofland menggunakan
pendekatan eksperimen ilmiah keefektivit- keefektifan pesan sangat bergantung pada seberapa ahli dan terpercaya si pengirim pesan. Slide selanjutnya, analisa teori yang digunakan. Eksternalisasi atau curahan hati, individu mengekspresikan rasa lelah melalui konten visual yang estetik di media sosial. Tindakan kabur sejenak dipublikasikan sebagai respon terhadap tekanan realitas di dunia nyata. Objektivasi menjadi norma sosial. Viralitas konten menyebabkan kabur aja dulu dianggap sebagai solusi yang wajar dan objektif bagi semua orang. Terbentuknya standar baru, self-healing, harus berupa pelarian fisik ke tempat yang indah. Internalisasi atau penyerapan nilai. Audiens menyerap konstruksi tersebut dan menjadikannya pedoman hidup. Muncul keyakinan bahwa untuk sehat secara mental, seseorang wajib melakukan pelarian yang serupa dengan konten yang ia lihat. Terima kasih. Selanjutnya, Di slide selanjutnya akan terlebih dahulu saya Berliana Rahmadani. Di slide ini ada beberapa dampak dan insight dari tren kabur aja dulu. Dampaknya itu berhasil menarik perhatian audiens, lalu memicu diskusi di media sosial dan kontennya terasa relate dengan kehidupan masyarakat. Lalu kalau dilihat, tren ini sangat cepat menarik perhatian karena banyak orang merasa mengalami hal yang serupa, seperti rasa lelah, tekanan pekerjaan, atau keinginan mencari kehidupan yang lebih baik. Bahkan orang terdekat saya sendiri, yaitu pas saya, saat ini sedang bekerja di luar negeri. Jadi saya bisa melihat bahwa seperti ini terjadi. Selain itu, tren ini juga memicu banyak diskusi di media sosial, karena setiap orang punya pandangan yang berbeda. Lalu untuk insight-nya, kita bisa memahami bahwa konten akan lebih mudah viral ketika topiknya dekat dengan kehidupan masyarakat dan mampu untuk emosi audiens. Lalu audiens juga punya peran sangat penting dalam menyebarkan sebuah konten, misalnya lewat komentar atau membagikan ulang konten tersebut. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, media sebagai katarsis, yaitu TikTok berubah dari hiburan menjadi ruang katarsis kolektif. Netizen menggunakan platform ini untuk memvalidasi perasaan tidak berdaya mereka secara ekonomi. Lalu yang kedua, runtuhnya narasi optimisme pemerintah seperti Indonesia Emas 2045 mengalami disrupsi oleh narasi tandingan yang lebih nyata dan relevan bagi individu di media sosial. Kekuatan jaringan, yaitu network publics, fenomena ini membuktikan bahwa sentimen negatif yang dikelola oleh algoritma dapat menciptakan solidaritas kelompok yang sangat kuat, bahkan mampu menekan agenda kebijakan pemerintahan. Jadi bisa disimpulkan kalau tren kabar aja dulu menunjukkan bahwa media sosial sekarang bukan cuma tempat hiburan, tapi juga tempat orang menyampaikan keresahan dan pengalaman mereka. Banyak orang merasa sangat relate dengan topik ini karena dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, media sosial juga punya pengaruh besar dalam membuat suatu isu cepat menyebar dan ramai dibahas masyarakat. Baik, pada slide terakhir ini, kami mencantumkan seluruh referensi yang digunakan untuk melandasi analisis ini, yang kami bagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada data primer,
dan studi kasus media sosial, yaitu berupa link video viral dari TikTok dan YouTube Short yang menjadi bukti nyata generasi muda dalam menyuarakan keresahan yang dialaminya. Lalu yang kedua ada jurnal ilmiah akademik, yaitu buku dari Peter L. Berger mengenai teori konstruksi sosial, lalu juga ada buku dari Carl I. Hoagland tentang tradisi sosiopsikologi, serta riset dari Universitas Gadjah Mada yang membahas tentang perilaku eskapisme anak muda di media sosial. Yang terakhir, kami mencantumkan artikel berita resmi dari Kompas dan Suara Merdeka untuk memvalidasi data yang membahas isu ekonomi seperti Tech Winter dan analisis dampaknya terhadap visi Indonesia Emas 2045. Baik, referensi tadi sekaligus menjadi penutup presentasi kelompok 4 mengenai analisis tren kabur aja dulu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 dan juga kelompok 4 telah melakukan presentasi sesuai dengan topik ataupun konten viral yang dipilih. Berikutnya, ada yang mau ditanyakan dari yang lain selain kelompok 3 dan kelompok 4 kepada kelompok 3 atau kelompok 4? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya berarti. Nggak ada kayaknya ya. Berarti Bapak aja ya. Oke, didengarkan untuk kelompok 3 dan 4 ya. Ini Bapak sebutkan namanya ya. Untuk Alan dan juga Alan dari kelompok 3 dan Anissa Maulidah, ini kalian akan dapat pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaan sama, tapi kan nanti jawabannya bisa berbeda karena kalian mengambil konten yang berbeda ya. Jadi untuk Alan Faturrahman kelompok 3 dan Anissa Maulidah kelompok 4 itu dapat pertanyaan nomor 1. Nanti Bapak sampaikan pertanyaannya. Lalu untuk Jody, entah mendengar atau tidak, dari kelompok 3 dan juga Anissa Nurul, itu dapat pertanyaan nomor 2. Jadi nanti dicatat masing-masing ya pertanyaannya ya. Lalu Muhammad Arya dari kelompok 3 dan Berliana dari kelompok 4 itu dapat pertanyaan nomor 3. Suprayogi dari kelompok 3 dan Dita Dwi dari kelompok 4 dapat pertanyaan nomor 4. Dan terakhir, Timotius tidak hadir, berarti Sangkan dari kelompok 4 dapat pertanyaan nomor 5. Ya, tolong dicatat masing-masing pertanyaannya ya. Jadi Bapak untuk menanyakan per orang tadi sesuai urutan pertanyaannya ya. Untuk yang dapat pertanyaan nomor 1, ditulis dulu pertanyaannya. Sebentar. Oke, kan tadi kalian sudah menganalisis menggunakan konten yang kalian pilih ya, yang kelompok kalian pilih. Oke, nah pertanyaannya Bapak adalah eh, kan tadi kalian juga mengkaji menggunakan teori ya, ada yang mengambil satu, ada yang mengambil dua atau lebih teorinya. Nah, menurut kalian apakah konten yang kalian bahas ini banyak lebih banyak memberikan dampak yang positif atau lebih banyak memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat atau bagi netizen karena pasti ini banyak kasusnya ada di media sosial. Oke, mana yang lebih banyak dampak positif atau negatif bagi masyarakat atau bagi netizen? Jelasin alasannya. Oke, itu pertanyaan nomor 1. Difikirkan dari sekarang untuk jawabannya. Bapak ke pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana bentuk perubahan perilaku dari masyarakat digital atau warganet atau netizen setelah munculnya konten viral yang kalian bahas di masing-masing kelompok? Itu pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 3, jika konten yang tadi kalian bahas ada yang mungkin viral di IG, ada yang viral di TikTok. Nah, bagaimana jika viral tersebut dipublikasikan atau di-share atau di-post di platform yang berbeda?
Contoh, kalau yang terkenalnya misalkan yang kabur aja dulu dia viralnya di IG. Nah, menurut kalian kalau di-share di TikTok bagaimana? Apakah sama viral atau bagaimana? Ya kan jelasin alasannya. Begitupun yang terkait dengan gambar yang AI yang Ghibli, ya, jelasin. Oke, sekarang Bapak masuk ke pertanyaan nomor 4. Eh, dari konten yang kalian analisis, apakah audiens atau warganet atau netizen hanya berperan sebagai penonton konten saja, atau justru ada sumbangsih atau ikut menjadi penyebar pesan untuk memperkuat viral itu? Jadi apakah netizen atau warganetnya hanya berperan sebagai penonton saja, atau bahkan ada aktivitas yang mendukung eh, untuk memperluas konten viral tersebut? Tolong dijelaskan. Dihubungkan juga dengan teori yang dipilih. Dan yang nomor 5, apakah konten yang viral tersebut terjadi secara organik dalam artian karena memang pure ketertarikan publik, atau konten tersebut viral gara-gara dipengaruhi oleh algoritma di platform medsos tersebut? Itu, ya. Oke, sudah dicatat ya masing-masing. Jadi tiap orang menjawab. Silakan. Ada yang mau menjawab? Bapak, mohon maaf, boleh untuk pertanyaan kedua boleh diulang tidak ya? Yang kedua itu apa bentuk perubahan perilaku dari warganet atau netizen setelah muncul konten viral yang Oke. kalian bahas? Oke, Bapak mau urut aja dulu lah ya dari tadi ke yang satu. Silakan. Siapa dulu? Mau kelompok 3 dulu atau kelompok 4 dulu? Mau siapa tadi ya? Mau Alan dulu atau Anissa Maulidah dulu? Silakan. Saya dulu, Pak. Boleh, silakan. Dari kelompok berapa Anissa tuh? Kelompok 4. Boleh, silakan. Kalau menurut saya, dampaknya itu ada dua sisi. Jadi, kalau bagi makro atau negara, dampaknya itu justru akan negatif karena negara To the akan, point. Dampaknya point of view-nya adalah bagi masyarakat atau warganet. ya, Pilih lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif. Jadi jangan yang ini satu dari dampak yang ini dari dampak point of view. Jangan. Bapak udah jelas di pertanyaannya. Point of view-nya adalah dampak bagi masyarakat netizen ataupun warganet. Jadi tidak bisa ya kamu memberikan jawaban dua-duanya Pak, nggak bisa. Pertanyaannya adalah mana yang lebih. Nah, silakan. menurut saya berarti dampaknya eh, kalau bagi masyarakat dan netizen, termasuk saya sendiri, dampaknya kebanyakan positif karena kita akan eh, bergerak tidak selalu di zona nyaman dan akan mendapatkan kesejahteraan hidup yang mungkin tidak didapat di negeri ini. Gitu. Itu saja. Ya, Oke. Yang kelompok 4, 4 Anissa ya. Kelompok 3 Alan. Baik, Pak. Bagi saya lebih banyak dampak positif, Pak, karena dapat membantu pekerjaan lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien seperti mengetik otomatis, mencari informasi atau mengedit foto dan video. Dan dampak positifnya yaitu beberapa pekerjaan manusia dapat tergantikan oleh mesin atau sistem otomatis berbasis AI. Terima Ya, kasih, Pak. oh ya, kamu yang ini ya, yang Ghibli ya. Ya, Oke, dah segitu saja. ya, Oke, baik, thank you buat Anissa Maulida dan juga Alan. Bapak ke baik, Pak.
pertanyaan yang kedua, silakan. Kelompok 3 ada Jody, kelompok 4 ada Anissa Nurul. Jody dan Anissa Nurul, Ya, Bapak. ya silakan. Eh, saya dari kelompok 4 izin menjawab terkait dari pertanyaan bagaimana bentuk perubahan perilaku dari netizen setelah konten viral tersebut. Menurut saya perubahannya ini eh, termasuk saya sendiri ya. Jadi lebih sering mengeluh tentang tekanan hidup, eh, baik dari memikirkan eh, kebijakan pemerintah ataupun dari peluang untuk mencari peluang kerja juga agar eh, lebih baik lagi. Lalu juga eh, lebih banyak yang relate eh, sehingga munculnya solidaritas untuk keinginan mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Itu aja, Bapak, menurut saya. Itu saja. Oke, Mm-mm. baik. Thank you, Jody. Ada monitor Jody? Oke, tidak ada ya. Bapak move ke pertanyaan yang ketiga. Ada Muhammad Arya dan juga Berliana. Silakan. Boleh dari saya dulu, Kak. Boleh, boleh. Kalau menurut saya, jika kontennya itu diposting di platform lain selain TikTok, mungkin belum tentu akan sama viralnya atau belum tentu sama ramenya. Yang Kemungkin kamu yang kabur aja dulu itu viralnya di platform mana? di TikTok, Bapak. TikToknya. Oke. Tadi Terus? referensi kita juga di TikTok. Ya, jadi kemungkinan dari respon netizennya juga kemungkinan akan berbeda karena di tiap platform itu audiens dan dari cara algoritma penyebaran konten itu berbeda. Misalnya di TikTok banyak orang yang lebih gampang ikut relate atau sharing pengalaman atau malah bisa ikut bikin lanjut konten tentang kabur aja dulu. Sedangkan kalau di platform lain belum tentu responnya akan seperti itu. Bisa jadi responnya bisa lebih banyak diskusi atau debat tentang setuju atau tidak dengan tren itu. Gitu, Bapak. Oke, berarti menurut kamu kabur aja dulu kalau di share. Sorry. Tadi viralnya di mana? Di TikTok. Naiknya Berarti di kalau TikTok. menurut kamu yang kabur aja dulu kalau di share di IG nggak akan viral. Iya, belum tentu sama seperti di TikTok. Alasan selain yang general, karena algoritmanya beda, karakternya beda, apa? Yang fokus poin pada kasus kamu, yang kabur aja dulu, kenapa nggak bisa viral di IG? Karena mungkin pengguna Instagram atau TikTok itu berbeda sih, Pak. Kalau di TikTok tuh lebih cocok dengan konten seperti itu yang video-video singkat atau video-video yang cepet viral gitu. Kalau di Nggak, to the Instagram, point pada yang kabur aja dulunya. Jadi jangan mengeneralkan. Kan kita lagi bahas konten yang lagi dibahas adalah yang kabur aja dulu. Konten mm, tersebut viral di TikTok nih, viral. Terus tadi Bapak pertanyaannya adalah kalau di platform yang berbeda bagaimana? Menurut kamu tidak akan viral. Nah, ya, alasan tidak akan viralnya itu kasih Bapak alasan yang jangan general dalam artian ya karena algoritmanya beda. Jangan, tapi kenapa warga Instagram tidak tertarik, tidak ingin menyebarkan, tidak membuat si kabur aja dulu ini viral di platform IG tersebut? Nah, coba. karena eh, biasanya yang kalau konten tren aja dulu ini lebih relate ke pengguna TikTok sih Bapak karena videonya eh, dia termasuk video yang video pendek. Kalau di Instagram tuh biasanya mereka lebih ke yang lebih jelas atau lebih detail gitu. Hanya itu saja. Iya, Oke, thank you Berliana. Berikutnya, yang kelompok 3 Muhammad Arya. Saya, Pak.
Ya, silakan. Ya, jadi untuk pertanyaan itu saya jawab eh yang tadi itu pengaruhnya tuh bisa yang tentang tadi ya Ghibli AI foto itu pengaruhnya itu bisa lebih besar atau berbeda tapi tergantung karakter masing-masing media sosial. Jadi kontennya itu bisa dipublikasikan di media sosial lain. Jadi nggak cuma viral di TikTok tapi bisa juga nyebar ke Instagram ataupun Twitter. Kalau Tapi yang dampaknya itu kalau yang Ghibli ini dia viralnya di platform mana? sebenarnya sih kalau yang saya lihat ya, yang itu sebenarnya Instagram, Pak. Oke, berarti kan ini viralnya yang Ghibli ini kan di Instagram ya. Nah, Iya, kalau gambar yang edit foto yang menggunakan Ghibli style yang menggunakan AI itu di-share di TikTok, menurut kamu bakal viral juga atau enggak? iya viral. Karena Alasannya? biasanya TikTok itu eh, dia lebih cepet gitu, Pak. Kayak cepet viral gitu. Karena karena format video pendek ataupun foto yang mudah menarik perhatian, jadi orang langsung kayak FOMO gitulah, langsung diikutin. Terus penggunanya itu aktif langsung ikuti trennya. Cocok buat konten hiburan ataupun challenge gitu. Gitu, Pak. Oke, ada tambahan lagi? Udah segitu aja Oke, yang saya thank you. temukan. Next You're ke welcome, Pak. ya, pertanyaan nomor 4. Di kelompok 3 ada Suprayogi dan di kelompok 4 ada Dita Dwi. Silakan. Pak izin boleh ulang pertanyaan Pak. Pertanyaannya, dari konten yang kalian analisis, ya kan, apakah audiensnya itu hanya berperannya sebagai penonton aja, atau bahkan ada dukungan atau ada aktivitas yang dilakukan oleh warganet atau netizen ini itu untuk ikut menyebarkan juga atau memviralkan dari yang konten sedang kalian bahas ini. Gimana tuh? Izin Oke, Pak. Boleh siapa dulu? Suprayogi dulu boleh, Sob. Ya, izin menjawab. Kalau dilihat dari apa komentarnya itu ada yang minta promnya bang gitu. Jadi banyak yang pengen mengimplementasikan ke fotonya dia sendiri gitu Pak. Kalau minta prom doang kan itu hanya sekedar ngedit sendiri ya. Berarti Iya, apakah dia jadi aktivitas untuk dia nge-post juga di akunnya atau enggak? Gimana tuh? iya Pak. Kebanyakan juga sama. Jadi saya lihat atau yang saya lihat itu di TikTok, di thread, di IG, di Facebook itu sama Pak. Kayak minta promnya gimana biar bisa sama persis gitu Pak. Jadi setelah minta prom dia post juga di akun dia. Iya Pak. Benar tuh di platform yang lain banyak juga. Iya. Oke. Dita Dwi, eh, menurut saya audiens pada konten hashtag kabur aja dulu itu bukan cuma sebagai penonton, tapi ikut memperkuat seperti komen, terus bikin konten yang serupa karena merasa relate dengan keadaan negara yang saat ini. Jadi bahwa membentuk opini bahwa kayak pergi luar negeri itu kayak solusi buat memecahkan masalah itu, Pak. Itu menurut saya. dan kamu juga berpikiran seperti itu enggak? Sempat sempat berpikiran dan sempat Sempat. cari tahu juga sih, Pak. Mau kabur kemana? Kemana aja yang penting kemana ya? Kemana? Bang, Soalnya teman saya juga Timur Leste sama atau kerja di kemana? luar negeri kan, Pak. Kenapa? Ke Timur Leste atau kemana? Enggak, nggak Gitu. tahu sih, Pak. Belum cari Waktu itu tahu. kamu kepikirannya kemana? Ke Jepang, karena Ke teman saya pada Jepang. ke Jepang Oh sama ya, ada itu yang mah di liburan Jerman. ya. Kerja, Pak. Oh, kerja. Oke, thank you. Ya, terima kasih, Pak. Eh, ya,
Terakhir, pertanyaan kelima, kelompok 3 ada Timotius dan kelompok 4 ada Sangkan. Silahkan. Timotius Terima, tidak hadir ya, berarti yang kelompok 4. Silakan. terima kasih Pak izin untuk menjawab. Ya, silakan Pak. Izin, izin untuk mengulangi pertanyaan. Apakah konten viral terjadi secara organik atau pengaruh algoritma? Menurut saya, Pak, itu pertama pasti dari manusianya dulu kan, dari apa? Dari netizen dulu. Baru kemudian ada dorongan platform dari algoritma. Jadi konten viral biasanya terjadi karena gabungan dari kedua hal. Jadi kedua hal itu saling berikatan. Contohnya, setahu saya manusia menentukan atau kita audiens menentukan apakah konten itu menarik. Kemudian algoritma menentukan seberapa jauh konten itu akan disebarkan. Oke, Dan Pak Sangkan, sebentar. Kalau dari pasangan kelompok 4 ya, ya, Pak. Ya, yang Pak. bahas tentang yang Ghibli bukan? Yang ini apa? Kabur dulu. Oh, sorry, yang kabur aja dulu ya. Oke, berarti kalau disuruh pilih, Pak, tadi kan pertanyaannya apakah yang kabur aja dulu ini, menurut Bapak, menurut analisis Bapak pribadi, lebih banyaknya itu memang karena ketertarikan publik atau lebih banyaknya itu karena bisa viral itu karena algoritma. Kalau disuruh pilih salah satu, mana yang paling banyak menurut Bapak? Kalau saya pertama jadi ketertarikan publik dulu, Pak. Alasannya, Jadi Pak, memang kondisi Indonesia sekarang seperti ini kan. seperti Kita apa, tahu Pak? sendiri. Seperti ini, Pak. Ini setahu saya dari teman-teman yang di Facebook juga yang mereka udah berangkat ke Jepang. Ini contohnya tukang las, Pak ya. Kalau tukang las di sini paling UMR 3 juta sampai 5 juta. Mereka di sana baru baru saja itu sudah sekitar 25 juta. Padahal biaya hidup tidak terlalu tinggi juga sih, mungkin 2 kali lipat saja. Tetapi gaji berapa kali lipat? Hampir 10 kali lipat. Jadi ya memang kondisinya seperti ini sekarang kita ini. Semuanya digaji murah. Nggak hanya tukang las, pegawai negeri juga murah. Jadi menurut Mohon maaf. Bapak viralnya itu lebih kepada faktor ketertarikan publik daripada algoritma. Ya, pertama di situ kalau menurut saya. Setelah Oke. ketertarikan publik, karena banyak yang lihat, banyak yang tertarik, maka algoritma akan dengan sendirinya akan menyebarkan begitu, menurut Ya, saya. baik. Jadi tetap ada dua-duanya. Tapi kalau kita hanya tertarik, tetapi algoritma tidak merekomendasikan, apa gunanya? Gitu. Ya, Kalau baik. menurut saya Ya, saling mendukung. ya, cukup Pak. Makasih Pak. Oke, Terima baik. kasih. Untuk kelompok 3 dan 4, terima kasih ya atas presentasinya. Cukup menarik. Tema yang dibawakan juga ya tentunya pasti konten viral yang semua kita tahu ya. Baik itu yang Ghibli maupun yang hashtag kabur aja dulu. Bapak juga diamanahi oleh Unsia untuk reminder kembali kepada kalian semuanya bahwa perkuliahan untuk di Unsia ini kembali reminder ya, karena kalian pasti udah tahu dari sebelum-sebelumnya. Perkuliahan ini dilaksanakan untuk akses LMS ini adalah dari hari Rabu sampai hari Minggu. Oke, pastikan kalian mengakses materinya itu dari mulai hari Rabu sampai hari Minggu. Kenapa tidak Senin Selasa? Karena hari Senin Selasa adalah diplot untuk kebutuhan dosen mempersiapkan sesinya, ya. Jadi jangan sampai ada yang walaupun mungkin untuk di kelas Bapak tidak ya. Kenapa? Karena materinya juga kan Bapak share di Rabu jam 8 ya. Kalian boleh bisa mulai mengakses itu di 8.15. Kan ya seperti itu ya. Jadi ini reminder kembali bahwa kalian melakukan aktivitas di LMS itu dari hari Rabu sampai hari Minggu. Lalu Bapak juga diamanahi kalian semua bahwa untuk mengingatkan reminder bahwa untuk skor kalian di LMS itu kan terdiri dari beberapa penilaian kategori ya. Seperti dari interaksinya, di mana kalian melihat, lalu kalian juga mengunduh dan juga menonton video yang Bapak share.
melihat-melihat materinya, mengunduh-mengunduh materinya juga. Kan materinya ada yang bentuk PDF, Bapak juga share yang bentuk penjelasan dari salah satu dosen Unsia juga. Nah, itu ada poinnya, ada persentasenya. Jadi, Bapak reminder kembali untuk kalian semua bisa terus aktif untuk melihat, mengunduh, dan juga menonton semua materi maupun aktivitas yang Bapak share. Oke. Lalu berikutnya terkait dengan feedback. Nah, diharapkan kalian semua selaku mahasiswa ini berikan feedback juga mulai dari komen. Ketika Bapak ngeposting materi yang PDF, komen kalian di situ. Di yang versi videonya juga komen. Atau Bapak share yang hasil rekaman nih, yang hari ini. Hasil rekamnya kan Bapak selalu share nih. Nah, itu juga karena itu akan otomatis masuk ke persentase keaktifan kalian di LMS. Sama yang satunya lagi adalah presensi. Nah, presensi dosen atau Bapak dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari rekap LMS-nya itu sendiri. LMS akan membaca keaktifan kalian dari hari Rabu sampai hari Minggu. Ya, tadi yang Bapak lihat ada mulai dari melihat, mendownload, lalu kalian juga menonton, kalian juga memberikan feedback. Nah, itu dari situ. Ketika itu terpenuhi berarti nanti eh, presensinya adalah hadir oleh Bapak plus dengan penilaian dari sistemnya secara langsung. Karena ini lagi-lagi adalah kita menggunakan LMS dan juga ini memang usia adalah PJJ sehingga semua pembelajarannya pasti tersistem melalui LMS-nya. Itu eh Bapak mereminder kembali kepada kalian semuanya untuk tetap aktif ya. Sekarang kita sudah masuk pada sesi 6. Berarti untuk berikutnya di sesi yang ke-8 atau di VidCon yang keempat nanti itu giliran untuk kelompok 5 dan juga kelompok 6. Oke, terkait dengan tadi link Zoom yang belum muncul di kalian, itu sudah Bapak teruskan. Semoga ada perbaikan atau hal yang lainnya, sehingga bisa tepat gitu ya. Bisa tepat waktu Bapak menjadwalkan, selalu menjadwalkan itu di 7.15. Nah, semoga nantinya tidak ada halangan lagi. 7.15 sudah ketika di-share langsung bisa aktif, sehingga kalian bisa mempersiapkan untuk presentasinya di mana 19.30 sekali lagi Bapak konsisten karena Bapak menghargai waktu kalian. Kalian juga mungkin ada yang kerja, ada yang baru pulang, belum sempat istirahat, langsung Zoom dan lain-lainnya, ya kan? Jadi kita harus sama-sama berkomitmen, ya. Ketika dimulai 19.30 ya maksimalkan 19.30 itu langsung kita mulai. Oke. Itu aja reminder tambahan dari Bapak. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah ikut join. Sayang tadi tidak ada yang bertanya ya. Kalau ada yang bertanya kan lumayan tuh ada tambahan dari Bapak. Jadi Bapak yang nanyanya ya. Padahal Bapak sebenarnya nggak mau nanya ini teh ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Terima kasih buat semuanya. Silakan melanjutkan aktivitasnya bagi yang kerja, bagi yang istirahat, bagi yang belum makan dari tadi perutnya keroncongan, bagi yang masih ada di tengah jalan, nggak mungkin juga sih di tengah jalan ketabrak kalau tengah jalan. Di pinggir jalan ya atau yang ada dimanapun pokoknya jaga kesehatan tetap beraktivitas ya jangan jadikan pembelajaran online ini menjadi halangan bagi kalian tapi harus menjadi tantangan bagi kalian semuanya oke terima kasih Bapak tutup bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh